Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya kita melanjutkan ya materi pekan 6 ya, mengenai tabel amortisasi. Untuk mengenai tabel amortisasi ini ya penerapannya sangat luas ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk angsuran mobil, angsuran sepeda motor, angsuran KPR gitu ya, atau bahkan mungkin angsuran pinjaman ya. Prinsip dari amortisasi ini masih ingat prinsipnya apa? Prinsipnya adalah setiap angsuran, setiap pembayaran yang disetorkan itu dibagi dua, yaitu untuk pembayaran pokok dan untuk pembayaran bunga. Ya, hal itu sudah kita bahas ya untuk start sebelum ini. Nah, sekarang bagaimana menyusun atau membuat jadwal amortisasi? Ya, bisa ya. Oke. Nah, kita tuliskan di sini ya, jadwal amortisasi ya. Untuk pinjaman sebesar N ya, yang dilunasi selama N periode dengan tingkat bunga I. Oke. Nah, kita buat tabel ya. Kita buat tabel. Tabelnya itu kita masuk ke ini aja ya. Slide yang ini ya. Ada kolom periode. Ya, kolom periode. Periode ini kolomnya ini ada 0, 1, 2 gitu kan, titik-titik, 3, T, kemudian N-1, sorry, nggak bisa ya. Titik, N-1, kemudian ini N, kemudian ini ada total gitu kan. Nah, kemudian di sini ada jumlah pembayaran yang dibayarkan setiap periode ya, jumlah pembayaran. Jumlah pembayarannya nih, jumlahnya berapa? 1 gitu loh. Ini anuitas akhir ya. 1 titik 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 1 titik 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 1 1 gitu kan. Jadi ada berapa banyak N? Ya. Entah 1 itu 1 juta kah atau 1 miliar atau 900.000 satunya. Intinya pembayarannya tetap jumlahnya sama ya. Kemudian bunga yang dibayarkan.
bunga yang dibayarkan ya. Jadi satu ini kan dibagi dua ya. Satu ini dibagi dua untuk membayar bunga sama untuk membayar pokok, ya kan? Nah, untuk membayar bunga tadi pinjamannya berapa jumlahnya AN ya. Berarti yang kita kan punya pinjaman AN, ada bunganya kan, maka kita bayaran bunganya berapa? IAN. Ya, besarnya IAN ini kurang dari 1. Ya. Nah, IAN ini kalau diuraikan atau diringkas itu sama dengan 1 min V pangkat N. Oke, kemudian selain bunga yang dibayarkan, kita juga mengenal yang namanya pokok yang dilunasi. Pokok yang dilunasi. Nah, dari 1 rupiah atau 1 dolar atau 1 juta rupiah, 1 miliar rupiah gitu kan, kita kan alokasi untuk bunga yang dibayarkan itu kan sekian gitu kan, atau 1 min V pangkat N. Maka pokok yang dilunasi berarti apa? V pangkat N. Karena V pangkat N ditambah 1 min V pangkat N harus sama dengan 1. Nah, kemudian ini sisa saldo pinjaman. Nah, sisa saldo pinjaman. Ini kan waktu 1 ya, V pangkat N ya. Sebelumnya berarti utangnya kita berapa? AN gitu. Ya kan? Katakanlah kita berhutang di tanggal 1 Januari ya, tahun 2010 gitu. Ya. Nah, tahun 2011 kita baru mulai mengangsur untuk melunasi utang kita pada tanggal 1 Januari 2010. Kita mengangsurnya tetap ya sampai N tahun gitu kan. Nah, ketika kita melakukan angsuran yang pertama yaitu jumlah pembayaran ini 1, kemudian bunga yang dibayarkan itu adalah IAN. Nah, kenapa IAN? Karena kan kita utangnya AN, dapat kena bunga I. Ya kan? Nah, IAN ini sama dengan 1 min VAN. Berarti pokok yang dilunasi itu V pangkat N, atau kalau mau ditulis ini ya 1 minus IAN. Gitu, sama saja. Ya. Nah, berarti sisa satu pinjamannya berapa? Berarti ya AN dikurangi V pangkat N, karena kita sudah membayar pokoknya itu sebesar V pangkat N. Nah, seperti ini kalau kita ganti notasi yang lain, yang tapi sama maksudnya, gitu kan. Kalian bisa menguraikan rumusnya ya, itu sama dengan ini. AN minus 1. Nah, sekarang kita lanjut periode kedua, gitu kan. Berarti ini I kalikan berapa? I kalikan AN-1. Ini AN-1 ya. Ini dari sini AN-1-nya. Ya. Karena hutang kita sudah nggak AN lagi, tetapi AN-1. Hutang kita sudah tidak AN lagi, tapi AN-1 karena kita sudah mengurangi hutang kita sebesar V pangkat N. Nah, ini sama dengan 1 minus V pangkat N minus 1. Ya kan, sesuai dengan rumus, kalau AN berarti V pangkat I kali AN sama dengan V pangkat N, berarti kalau I AN minus 1 ya 1 minus V pangkat N minus 1. Nah, berarti besar pokok yang kita lunasi berapa? Periode ini V pangkat N min 1. Gitu kan? Nah, ini sama dengan berapa? A N minus 1, ini kan tadinya ini terkurangi dengan V pangkat N minus 1. Sama dengan berapa? A N minus 2. Nah, kemudian ini kita sudah terlihat polanya gitu kan. Kalau periode 2 berarti ya pangkat N min 1. Kalau periode 3 berarti N min 2. Periode 4 N min 3 gitu kan. Nah, karena polanya sudah tahu, ya ini 1 ya ini ya. Karena polanya sudah tahu,
ya. Berarti kita bisa tahu ini bunga yang dibayarkan pada waktu T. T itu antara 0 sampai N, ya. Halo? Oke, yang T ini, ya. Ini berarti apa? Berarti sebelumnya berarti yang di sini ya, yang T minus 1, berarti apa? N minus T plus 1. Nah, kenapa di sini N minus T plus 1? Kan kalau ini berarti kalau yang AN min 1, kalau ini kan AN min 1, karena ini sebelumnya AN min 1 ya. Berarti ini sebelumnya apa? T min 1 kan? Nah, karena gini, N minus apa? T minus 1, seharusnya seperti itu. Kan periode sebelumnya T min 1. Nah, N minus T min 1 itu sama dengan N minus T plus 1. Oke, sampai sini paham ya? Minus kalikan plus, minus N minus T. Minus kalikan minus plus, plus 1. Nah, ini sama dengan 1 minus V pangkat N minus T plus 1. Yang ini V pangkat N minus T plus 1. Nah, yang ini A N minus T plus 1, ya kan? Minus V pangkat N minus T plus 1. Sama dengan berapa? A pangkat A N min T. Ya kan? Sesuai kan ini kan minus T. Yang ini kan A N min 2, ini A N min T. Polanya bisa kebaca. Nah, kemudian kita lanjut yang N minus 1. Gitu kan? Yang N minus 1, I A 2 sama dengan 1 minus V kuadrat. Yang ini V kuadrat, ya. Yang ini A 2 minus V kuadrat sama dengan A 1. Ya kan? Nah, ini yang ini I A 1 sama dengan 1 minus V. Berarti ini apa? V gitu. Ya kan? Yang ini A 1 minus V sama dengan berapa? 0. Berarti totalnya harus 0 karena lunas gitu. Sisa 1 pinjamannya habis. Ya. Nah, sekarang totalnya, ya, totalnya. Kita lihat totalnya. Nah, totalnya, ya, itu yang ini ya, yang ini mungkin lebih bisa paham kalian. V tambah V kuadrat bla 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 tambah V N minus T plus 1 tambah bla 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 tambah V pangkat N minus 1 tambah V pangkat N sama dengan berapa, ayo? Sama dengan ya ini AN ini gitu loh, ya. AN ini gitu. Ya kan? Kan ini pokoknya dilunasi gitu. Jadi misalnya minjemnya 1 juta ya dicicil walaupun nggak 100 ribuan terus ya, mungkin 70 ribu, 30, tapi kalau jumlah ya 1 juta gitu loh. Jadi ini adalah AN. Nah, sedangkan ini apa? Sedangkan ini bunga yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkan. Kan total yang kalian bayarkan berapa? N gitu kan? Ya kan? Total yang kita bayarkan kan N. Sedangkan pinjaman kita itu sebesar AN, berarti bunganya sebesar berapa?
N minus AN. Oke, sampai sini bisa paham ya? Kita lanjut ke contoh. Bentuklah jadwal amortisasi untuk pinjaman sebesar 1 juta rupiah yang dilunasi dalam 4 pembayaran tahunan. Jika tingkat bunga tahunan adalah 8%. Oke ya. Bentuklah jadwal amortisasi untuk pinjaman sebesar 1 juta rupiah yang dilunasi dalam 4 pembayaran tahunan. Jika tingkat bunga tahunan adalah 8%. Jawab. Tahu ya maksud dari bunga 8%? Misalnya kalian minjemnya 100.000, bunganya 8%, berarti kalian mengembalikannya 108.000. Kayak gitu. Ya. 8.000-nya dari mana? 8% ya kan 100.000. Oke. Di sini diketahui berarti I-nya itu kan sama dengan 8%. Ya kan? 4 kali pembayaran. Gitu kan. 4 kali pembayaran. Jadi kalau dibuat garis waktunya itu seperti ini ya. Ini 0. 0 itu titik di mana kalian minjem. Dan ini 1, 2, 3, 4. 4 itu titik di mana kalian itu lunas atau melunasinya. Ya, melunasi pinjaman ini. Oke. Nah, setiap pelunasan ya. Ini kan 1 juta di sini ya, 1 juta. Ya, setiap pelunasan itu pembayarannya sama gitu ya, sama. N sama dengan 4 gitu. Nah, pelunasannya berapa? Apakah 1? Ya, 1 tadi. Tapi kalau untuk konteks soal ini ya, kita simpulkan dengan huruf yaitu huruf R, artinya repaid. Ya. Lunas artinya ya. Lunasan ya. R R R. Oke. Nah, RR ini ya, itu kalau di present value kan, ya, kalau di present value kan, itu nilainya sama gitu loh. Apa nilainya sama dengan ini 1 juta. Nah, kita tentukan nilai L-nya ini berapa ya, materi yang lalu ya. Berarti rumusnya apa? R A4 ya, ini pakai amortisasi apa namanya anuitas akhir ya, itu sama dengan 1 juta atau besarnya pinjaman. Nah, sekarang A4 ya, A4 sama dengan berapa? 1 minus V pangkat 4 dibagi I gitu kan, sama dengan berapa? 3,31213. Oke, sudah ya. Nah, kemudian R sama dengan
1 juta berarti apa? Dibagi 3,31213. Kemudian berapa? 301.920. Nah, ini adalah nilai dari R. Jadi setiap pembayaran sama. Ya, selalu sama pesannya ya. 301920, 301920, 301920. Kalau kalian jumlahkan semuanya 301920 kalikan 4 lebih dari 1 juta kan? Nah, lebihnya itu adalah bunga, ya. Lebihnya itu bunga. Nah, sekarang kita susun jadwal amortisasinya. Ya. Jadwal amortisasi. Kita susun tahun, tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, ya kan? Kemudian jumlah pembayaran, tahunnya ya. Jumlah pembayaran tadi berapa? 30. Sorry, ini belum ada pembayaran di sini. Mulai di sini ya, 01920. Sama, ini juga 01920. 01920. 4 kali ya. Bunga yang dibayarkan ini juga kita hitung. Dan pokok yang dilunasi kemudian sisa 1 pinjaman. Pinjamnya berapa tadi? 1 juta ya, 1 juta. Bunganya berapa tadi? I sama dengan 8% ya. Oke, jadi apa? 8% kalikan 1 juta. Berapa? 80.000. Ya, ini 8% kalikan 1 juta. Ya kan? Nah, berarti pokok yang dilunasi berapa? Ya ini 301.920 dikurangi 80.000 sama dengan 221.920. Berarti sisa 1 pinjamannya berapa? 1 juta dikurangi 22.190. 77880. Nah, kemudian bunganya berapa? Periode kedua berarti 8%-nya tidak dikalikan 1 juta lagi. Harus dikalikan 778.080. Enam 2250. Jadi ini 229670. Sisa 1 pinjaman 7788 dikurangi 229670 yaitu 538410. Nah, ini saya lanjutkan ya, 430070. Yang ini 258850. Yang ini 279560. Nah, kemudian yang ini 22360. Yang ini 279560. Nah, yang ini 0. Oke, jadi kalau kalian benar-benar mengikuti
aturan awalnya, maksudnya janji di awal melunasi 4 kali, ya, berarti kalian total yang harus dibayar berarti 301.920 kalikan 4 ya. Rp1.207.680. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Ya. Misal, mau tanya ke siapa ya? Mary Julianti, ayo. Halo. Iya, Pak. Oke, kalau misalnya dia sudah bayar nih di periode kedua, ya kan? Tahun kedua lah katakanlah ya. Ini tahun 2010, 2011, 2012. Sudah mengangsur 301.920. Setelah dia membayar ini, dia mau melunasi, ya kan? Dia mau melunasi sisa hutangnya. Berarti berapa yang harus dia bayar? Ayo coba pakai kalkulator atau coba langsung sebutkan kalau ada nilainya di sini. Jadi kalau perjanjian di awal, ya perjanjian di awal dia itu utang 1 juta, melunasinya totalnya 1.207.680. Nah, namun di luar rencana awal ya, yaitu saat dia membayar cicilan yang kedua sebesar 301.920, dia ingin melunasi sisa hutangnya gitu loh. Nah, berarti dia tinggal bayar berapa lagi? Apakah dia membayar ini dikurangi ini ya, dikurangi ini kan awalnya berarti minjam 1 juta, bayarnya 1.207.680. Kemudian dia sudah membayar 2 kali 301.920. Berarti ini dikurangi ini gitu kan. Iya. Atau berapa yang harus dia bayar gitu. Kalau seperti itu ya mending kalau misalnya saya yang minjem ya, walaupun saya punya uang di periode kedua, mending saya lunasi di periode keempat gitu loh. Seharusnya kalau saya melunasi di periode kedua, logikanya kalau supaya lebih adilnya, ya total yang saya setorkan uangnya itu kurang dari 1.207.680. Pakai pokok yang dilunasi, Pak. Ya, berarti berapa? Sebutkan angkanya. Ntar, Pak, saya jumlahkan dulu, Pak. 279 768.080. 768.080. 768 080. 080. Itu dari mana nih angkanya? Dari ini kolom pokok yang dilunasi. Jadi udah dikurangi sama bunganya, karena bunganya itu kan tiap tahun gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, maksudnya ini angkanya dari mana gitu? Sama Dari dengan jumlah pada tahun kedua, ketiga, dan keempat di tabel pokok yang dilunasi. Pokok yang dilunasi. Jumlah apa? Ya. 2, 3, 4 gini ya? Iya. 3 ini ya, 3 ini sama Iya. dengan ini ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang berpendapat lain?
Oke, kalau kamu pengen ini ya 768080 ya, berarti jumlah uang yang dibayarkan ada berapa? Oke ya, kita coba ya, ini kalikan 2 ya. 301920 kalikan 2. Nah, ini sama dengan 603840. Ya kan? Ini ya, sudah ini ya. Berarti ditambah 768080. Nah, totalnya berapa kalau ini dijumlahkan? Totalnya adalah ini ya. 1371920. Yuk, loh kok malah kita rugi gitu loh. Mending ya dilunasi 2 tahun kemudian lagi daripada dilunasi sekarang, yaitu sekarang ini 2 tahun dari waktu pinjam. Gitu loh. Berarti itu Pak, dua tahun terakhir di 3 sama 4-nya aja, sebentar saya hitungkan. Ya, berapa? Coba dijumlahkan ini. 850 plus 27 9 560. Berarti 603840 terlihat selama kalian paham apa yang dimaksud oleh apa namanya dimaksud dalam tabel yang saya tampilkan ini gitu loh. Ya kan? Nah, kalau ini 538410 ini ditambah 603840 ya. 603840 ditambah 538410. Nah, jumlahnya yaitu 1.142.250. Jadi kan kita hemat gitu kan, tidak perlu bayar semahal ini gitu. Nah, gitu. Oke, sampai sini paham ya? Dalam membuat dan dalam membaca tabel amortisasi. Ini tujuannya ini untuk itu ya, untuk melihat ya besarnya yang perlu dilunasi gitu loh. Ya. Kalau pelunasannya tidak sesuai dengan rencana awal. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Contoh lagi ya. Pinjaman Rp1.000.000 ya, dilunasi dengan pembayaran Rp100.000 pada setiap kuartal ya, setiap kuartal selama mungkin, maksudnya selama mungkin ini sampai hampir lunas ya, Bedanya kalau yang tadi apa? Yang tadi itu kan nggak disebutkan pembayarannya berapa gitu. Berarti kita harus membagi
sama rata gitu kan. Kalau ini kan kita tentukan bahwa setiap pembayarannya itu 100.000 sampai hampir lunas. Tentunya kan enggak, kalau kita bayar berapa 100.000 terus kan ada bagian kecil ya sebagai toleransi, karena pembayarannya setiap periodenya itu tidak sama. Ya. Ditambah pembayaran akhir yang lebih kecil sehingga menjadi lunas. Pembayaran lebih kecil maksudnya lebih kecil dari 100.000 gitu ya. Jika tingkat bunga adalah dan tentang pokok dalam pembayaran keempat. Oke, kalian baca dulu ya, karena ganti slide ini.